ekonomi didorong oleh besarnya transaksi jual beli di sektor informal. Salah satunya transaksi melalui pedagang kaki lima. Kementerian UMKM sendiri mencatat ada lebih dari 92.000 UKM yang terdaftar di Jakarta. Bisa dibayangkan berapa jumlah transaksi yang terjadi setiap harinya. Rasanya tidak ada kota yang tidak memiliki pedagang kaki lima atau PKL. Keberadaannya bagai buah si malakama. Satu sisi mereka dicari, di sisi lain mereka dicaci. Untuk mendapatkan lebih murah, begitu kita nggak perlu capek-capek pergi jauh, mereka datang sendiri ke kita. Barang-barangnya lebih murah kali ya dengan yang daripada di mall-mall seperti itu kan harganya lebih terjangkau. Yang mudah dijangkau untuk yang mau cari yang dibutuhkan makanan atau minuman, dan buat yang kalangan bawahnya ya mereka bisa jualan cari nafkah dari jadi PKL lah. Kayaknya nggak ada ya, kebanyakan mengganggu jalanan sih kalau mereka makan luas jalannya terlalu banyak gitu loh. Sebenarnya nggak ada, cuma karena terbentur aturan aja mereka nggak boleh jual segitu aja. Kalau misalnya dilihat dari untuk lingkungannya itu kayak kurang kurang enak dilihat aja gitu. Kadang di daerah-daerah tertentu mungkin ada yang memang dia kurang disiplin untuk kebersihannya, kayak gitu aja sih. Sebaiknya sih disediain tempat ya buat mereka berjualan gitu, biar nggak mengganggu ruas jalan juga. Ibu kota adalah pasar yang besar yang menarik para pedagang menjajakan barangnya. Tak hanya di pertokoan, para pedagang ini pun menyemut hingga ke jalanan. Salah satunya Zainal. Sudah 16 tahun lamanya ia merantau dari Tanah Minang untuk berjualan di masjid-masjid di Jakarta hingga Karawang. Selama menjadi PKL, hampir tak ada kendala karena ia membayar retribusi pada petugas. Ada cuma kebersihan doang. Itu bayarnya kemana udah? Ada itu yang untuk keamanan kebersihan itu yang mintain buat kebersihan jalanan, depan sapu. Iya, cuma untuk kebersihan ya. Di semua tempat kan? Semua tempat pasti. Kebersihan memang kan kita sampah-sampah kita kan dibersihin lagi. Walaupun jumlah pastinya sulit diestimasi, dalam kurun waktu 2004 hingga 2010, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan jumlah PKL mencapai 70%. Ketidakjelasan retribusi juga menjadi pemicu menjamurnya pedagang kaki lima. Sementara Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan pada 2010 mencatat Jakarta Selatan memiliki jumlah PKL tertinggi dengan lebih dari 24.000 pedagang. Disusul dengan Jakarta Pusat, Timur, Barat, dan Utara. Membeludaknya jumlah PKL ini menimbulkan masalah sosial mulai dari kebersihan, kemacetan, hingga mengganggu fasilitas umum. Solusi yang sering diambil mengatasi masalah ini adalah razia. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang Pendayagunaan Tanah Negara untuk Pedagang Kaki Lima, Kementerian bisa memberikan izin hak guna bangunan atau HGB selama maksimal 5 tahun bagi para pedagang kaki lima. Sebagai bagian dari kebijakan paket ekonomi ke-7 yang diluncurkan Desember 2015 lalu, pemberian HGB ini sudah siap untuk diterapkan di 34 provinsi di Indonesia. Sudah syukur bisa berdagang dengan modal seadanya. Yang pasti mereka tidak punya tempat berdagang. Nah, negara ya kan harus mengambil peran, memberikan ruang. Ya kan tidak juga kita berikan, tapi kita berikan kesempatan untuk berapa lama. Itulah kami keluarkan permen kami itu maksimum 5 tahun. Di dalam kontribusi Tak hanya ruang, kemampuan PKL juga harus dikembangkan. Pemerintah daerah dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam hal ini mesti berikan pelatihan yang sesuai bagi para PKL. Nah, pelatihan-pelatihan kita ada banyak hal ya, melalui masalah higienitas ya, masalah kesehatan makanan, ya termasuk juga packaging ya, packaging kalau misalkan ada yang membawa keluar gitu kan, supaya package-nya bagus. Nah, kita didik mereka mengenai packaging. Yang pasti, tanpa sinergi antara pemerintah dan pedagang kaki lima, penataan ini sulit terjadi. Dan cerita penertiban juga razia PKL ini akan terus berulang.
Bias Bella, Robi Eka Putra, Juli Susanto melaporkan untuk NET.